Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu dalam kehidupan keluarga kami, memberkati, melindungi, dan memberikan kami kesehatan menjalani hari-hari kami. Hari ini juga kami mengucap syukur boleh kami berkumpul bersama keluarga kami, memuji nama-Mu yang kudus. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu yang menjadi bekal kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Berikan kami roh pengertian, sehingga firman-Mu dapat kami mengerti dan lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang terkasih, firman Tuhan hari ini tertulis dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 13 sampai 20. Saya akan baca untuk kita, demikian firman Tuhan. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru, katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu, siapakah kamu?" Dan orang yang dirasuki roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Maka ketakutanlah mereka semua, dan makin masyhurlah nama Tuhan Yesus. Banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya datang dan mengaku di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya, lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Dengan jalan ini makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, bila merujuk kepada sejarah pekabaran Injil di tanah Batak, dapat dikatakan kurang lebih sudah berumur 159 tahun lamanya. Melalui Injil yang telah didengar oleh orang Batak, banyak kebiasaan perilaku yang bertentangan dengan firman Tuhan dihilangkan, tetapi yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan dilestarikan. Pertanyaannya adalah, jika umur pekabaran Injil di tanah Batak sudah 159 tahun, apakah kebiasaan, apakah kepercayaan orang Batak yang mengandalkan kuasa-kuasa dunia ini sudah hilang? Apakah hasil pelebeguan di tengah-tengah nih orang Batak sudah hilang? Jangan-jangan saat ini masih ada orang Batak yang sudah menjadi Kristen, tetap mempercayai, tetap mempraktekkan kuasa-kuasa kegelapan dalam kehidupannya. Atau sadar atau tidak sadar, kaum muda saat ini menuruti begitu saja nasihat, menuruti begitu saja perintah nenek moyangnya, padahal itu sudah bertentangan dengan firman Tuhan.
Misalnya saja, ada kebiasaan keluarga muda ketika istrinya mengandung, rambut suaminya dipanjangkan. Dia memantangkan, memotong rambutnya selama istrinya mengandung. Jadi ketika ditanya mengapa engkau tidak memangkas rambutmu kepada suami tersebut, dia menyatakan tabu karena istri saya sedang mengandung. Hanya ini jawaban. Ada juga contoh kecil. Masih kita temui keluarga Kristen, anak-anak itu di pergelangan tangannya diikatkan 3 benang. Merah, hitam, dan putih. Dan di tengah-tengahnya seperti ada biji salak diikatkan. Jika ditanya mengapa anak ini memakai gelang dengan ketiga warna tersebut, pasti jawab orang tuanya, ini nasihat orang tua, ini pemberian opungnya. Ada lagi yang lebih unik. Ketika berkumpul di rumah, menceritakan tentang orang mati, maka secara spontan pasti ada yang berkata dalam bahasa Batak begini, "Setebi sangat nijabuon." Mana? Atau setebi todi nijabuon. Ini adalah kebiasaan yang bisa dikatakan bertentangan dengan firman Tuhan. Dia sudah Kristen tetapi memberi hatinya, mempercayai akan kuasa-kuasa dunia ini. Inilah contoh bahwa saat ini masih ada orang Batak yang mempraktekkan kebiasaan nenek moyang kita. Padahal bisa saja itu bertentangan atau berlawanan dengan firman Tuhan. Berlawanan artinya mempercayai kekuatan dan kuasa dunia ini daripada kuasa Allah. Padahal dalam katekismus kecil kita, arti dari tita yang pertama sangat jelas dikatakan demikian. Kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya kepada Allah daripada segalanya. Inilah yang hendak disampaikan firman Tuhan kepada kita. Bahwa kuasa Allah mengatasi segala kuasa yang ada di dunia ini. Kuasa dunia ini mengenal dan tunduk kepada kuasa nama Yesus. Sebagaimana firman Tuhan hari ini kepada kita, bahwa roh jahat yang merasuki diri seseorang itu mengenal siapa Yesus, mengenal siapa Paulus. Oleh karena itu ada beberapa hal yang hendak disampaikan firman Tuhan untuk kita di malam hari ini. Yang pertama adalah tetaplah percaya kepada Tuhan. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Dalam perjalanan hidup, memang kadang kita kecewa dengan Tuhan. Sebab apa yang kita minta tidak segera diberikan Tuhan, atau bahkan tidak diberikan Tuhan. Apa yang kita harapkan tidak kita jumpai. Apa yang kita pertahankan selama ini menghilang begitu saja. Sehingga kita kecewa dengan Tuhan. Lalu kekecewaan itu kita ungkapkan dengan pergi mencari kuasa-kuasa yang ada di dunia ini dengan harapan kuasa-kuasa di dunia ini
mampu memberi apa yang kita minta, mampu memberi apa yang kita cari, dan dapat memenuhi apa yang kita minta. Pertanyaannya adalah, sanggupkah kuasa kegelapan atau sanggupkah kuasa iblis memberikan apa yang kita minta? Ini pertanyaan. Mari kita lihat dulu Lukas 4 ayat 1 sampai 13. Lukas 4 ayat 1 sampai 13, di mana Yesus dicobai oleh iblis. Yesus dicobai oleh iblis 3 hal. Yang pertama, tentang kebutuhan jasmani. Yesus dicobai iblis mengubah batu menjadi roti. Apakah sanggup iblis melakukannya? Sanggup. Sanggup. Iblis sanggup mengubah batu menjadi roti. Yang kedua, iblis sanggup memenuhi kebutuhan Yesus dengan kekayaan dunia ini. Di mana ketika itu Yesus dibawa ke tempat yang tinggi, lalu iblis menunjukkan segala kekayaan dan kerajaan di dunia ini. Iblis berkata, saya akan memberikan ini kepadamu, hai Yesus, asal engkau mau bersujud kepadaku. Iblis, kekuasaan iblis sanggup memberikan kekayaan dunia ini untukmu. Yang ketiga, pencobaan yang ketiga, yaitu pengakuan diri. Iblis sanggup memberikan pengakuan diri kepada kita. Ketika Yesus dibawa ke bumbungan bait Allah, lalu iblis katakan, lompatlah, kamu kan anak Allah. Ketika kamu akan melompat, malaikat akan menangkap engkau, supaya kakimu tidak jatuh ke dalam batu-batu tersebut. Yesus dicobai tentang pengakuan diri. Artinya iblis sanggup memberikannya. Ketiga pencobaan ini adalah kebutuhan manusia sampai akhir hidupnya. Manusia akan tetap butuh makanan jasmani. Manusia akan tetap butuh kekayaan dunia ini. Manusia akan tetap butuh pengakuan diri. Siapa sih yang tidak ingin kenyang? Siapa sih tidak ingin kaya? Siapa sih tidak ingin diakui dirinya oleh orang banyak? Semua orang menginginkannya. Tetapi ketika kita mengandalkan kekuatan dunia ini, kuasa iblis, kuasa kegelapan untuk memperoleh ketiga hal itu, apakah upah kita setelah hidup kita di dunia ini? Ini pertanyaan. Sekaya apapun engkau, hidupmu 60, 70, 100 tahun. Sekenyang apapun engkau, hidupmu 60 atau bahkan 50, 100 tahun. Sepamor apapun engkau, hidupmu tetap ada batasnya. Bukankah kita adalah pengembara yang siap kapan saja dicabut kemah kita di dunia ini? Ingat, jika kita mengandalkan kekuatan dunia ini, kekuatan iblis, kuasa iblis, ingatlah, maka kita hanya memperoleh keletihan saja di dunia ini. Memang kita bahagia, tapi kebahagiaan itu sementara saja. Lalu hilang, lalu kita berletih lagi untuk mencari kebahagiaan lain.
Makanya di Matius 16 ayat 26 dikatakan, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia ini tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Nih, harus kita ingat. Carilah kebahagiaan kekal. Sehingga kalaupun kita berjelil lelah, kalaupun kita merasa menderita di dunia ini, ingatlah itu hanya sebentar saja. Ingatlah itu hanya 50, 60 atau 100 tahun saja. Setelah itu kita memperoleh kebahagiaan yang kekal di kerajaan Allah. Yang kedua, firman Tuhan hari ini sampaikan kepada kita adalah nama Yesus berkuasa bagi yang mempercayainya. Apa yang dilakukan oleh 7 orang anak Skewa dalam firman Tuhan hari ini, itu juga banyak terjadi. Itu juga banyak dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, di mana banyak orang yang memperalat nama Tuhan Yesus untuk meyakinkan orang lain dan mengambil keuntungan daripadanya. Padahal dia sendiri mempergunakan dan mempercayai kekuasaan kegelapan. Misalnya saja, ada seorang dukun. Dia seolah-olah melipat tangannya berdoa seperti orang Kristen untuk meyakinkan orang lain. Sengaja dia letakkan Alkitab atau Bible di sampingnya. Padahal dukun tersebut mempergunakan kuasa iblis. Ada lagi, dia rajin ke gereja, tetapi di tempat usahanya tergantung penglaris supaya laris usahanya. Ada lagi, supaya dia diakui, supaya dia didengar, supaya percaya dirinya tetap ada. Di dompetnya, di ikat pinggamnya, ada pinonggam, ada aji-ajian, ada jimat. Ingat, orang-orang seperti ini yang mempercayakan dirinya terhadap kuasa si iblis akan dipermalukan Allah. Orang-orang yang hanya membuat nama Yesus cemar, ingat, orang-orang seperti ini akan dipermalukan Allah. Orang-orang yang menyalahgunakan nama Yesus akan dipermalukan oleh Allah, sebagaimana 7 orang anak Skewa dalam firman Tuhan ini. Mereka menyalahgunakan nama Yesus untuk mencari popularitas, mencari keuntungan materi untuk dirinya sendiri. Hati-hati. Firman Tuhan juga hari ini memperingatkan bahwa bukan karena nama Yesus kurang berkuasa sehingga roh jahat itu tidak keluar dari diri seseorang. Bukan. Sebaliknya, nama Tuhan Yesus berkuasa. Tetapi bagi orang yang meyakininya, bagi orang yang mempercayainya. 7 anak Skewa memang mengucapkan nama Yesus, tetapi tidak berkuasa karena ke-7 anak Skewa tersebut tidak mempercayai nama Tuhan Yesus itu sendiri. Oleh karena itu, kita diperingatkan bahwa
Kalau kita kurang percaya akan kuasa Yesus dalam hidup kita, kita tidak akan memperoleh apa yang kita harapkan. Misalnya saja, kita memang meminta kepada Tuhan, ya, kita meminta dalam doa kita memohon dalam setiap doa kita, tetapi belum diberikan Tuhan Yesus. Jadi ketika kita berdoa, doa kita belum dikabulkan, doa kita tidak dikabulkan, bukan berarti nama Tuhan Yesus tidak berkuasa, bukan. Bisa saja kita kurang yakin terhadap apa yang kita doakan. Yakobus 5 ayat 16 dikatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ini diperingatkan kepada kita. Bukan karena nama Yesus tidak berkuasa, bukan. Bisa saja karena kita tidak meyakini kuasa Yesus dalam hidup kita. Kalaupun Allah tidak memberikan apa yang kita minta, itu bukan berarti nama Yesus tidak berkuasa. Bisa saja karena Allah menghendaki yang lain dalam hidup kita. Ingat, Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nama Yesus tetap berkuasa, percayalah. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih firman-Mu hari ini mengajarkan kami supaya kami tetap meyakini Engkau. Ajari kami Tuhan untuk tetap berpasrah, menyerahkan seluruh kehidupan kami di dalam kuasa-Mu. Kami tahu bahwa kuasa dunia ini boleh memberikan apa yang kami minta, tetapi mendatangkan penghakiman bagi hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, ajari kami tetap setia dalam iman, ajari kami tetap berpengharapan hanya oleh karena kuasa-Mu, sehingga kami tidak tergoda meminta terhadap kuasa-kuasa dunia ini, meminta terhadap kuasa si iblis mengabulkan segala permohonan kami. Hari ini Tuhan kami yakin kuasa-Mu mengatasi segala kuasa yang ada di dunia ini. Kuasa-Mu Tuhan dikenal oleh iblis. Kuasa-Mu Tuhan bertindak dalam kehidupan kami, berkuasa dalam kehidupan kami, melindungi dan memberkati kehidupan kami. Ajari juga kami Tuhan, supaya mengandalkan nama-Mu dalam kehidupan kami, dalam segala pekerjaan kami. Walaupun saat ini begitu banyak permohonan kami, begitu banyak permintaan kami terhadap-Mu di dalam doa dan permohonan kami, ajari kami Tuhan, bahwa ada rancangan yang indah yang Engkau siapkan dalam kehidupan kami di masa yang akan datang. Sehingga kami tidak menghakimi Engkau, sehingga kami tidak mengutuk Engkau. Ya Allah Bapa kami, berkati keluarga kami, berkati pekerjaan kami, anak-anak kami, dalam tumbuh kembangnya bertumbuh menjadi anak yang pintar, anak yang bijaksana. Dalam studinya Engkau Tuhan berikan kepintaran, kebijaksanaan. Jikalau anak-anak kami mulai dalam proses kemandiriannya jauh daripada kami untuk melanjutkan studinya, ingatkan anak-anak kami Tuhan selalu mengandalkan Engkau di dalam hidupnya. Ingatkan anak-anak kami
terhadap pengorbanan orang tuanya. Ingatkan anak-anak kami selalu datang bersekutu dengan Engkau. Saudara-saudara kami yang terbaring di rumah sakit, yang terbaring di rumahnya, Engkau berikan kesembuhan Tuhan. Kami yakin dan percaya kuasa-Mu sanggup memberikan kesembuhan. Saudara-saudara kami yang bergumul kesulitan ekonomi, Engkau tunjukkan Tuhan rencana-Mu yang indah. Engkau buka rejeki kepada saudara-saudari kami. Engkau cukupkan kebutuhannya. Kami yakin dan percaya kuasa-Mu Tuhan menghinggapi kehidupan saudara-saudari kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.